Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi bagi kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 3 Bengkayang beserta jajaran staf tata usaha. Yang kami hormati Bapak Ibu panelis debat calon Ketua OSIS SMA Negeri 3 Bengkayang. Dan yang teristimewa kepada ketiga kandidat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Serta seluruh siswa-siswi SMA Negeri 3 Bengkayang yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025 sebagai wujud komitmen SMA Negeri 3 Bengkayang untuk terus mendukung siswa-siswi. Pada hari ini MPK dan kegiatan P5 kelas 11 mengadakan rutinitas tahunan yakni gelar karya proyek penguatan profil Pancasila dengan tema Suara Demokrasi, kegiatan debat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Saya Tasya, saya Desinta, mewakili MPK dan kegiatan P5 kelas 11 mengucapkan selamat datang kepada para hadirin semua yang telah hadir di Aula SMA Negeri 3 Bengkayang untuk menyaksikan serta langsung menentukan hak pilihnya dalam acara debat sekaligus pemilihan Ketua dan calon wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Debat dan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS menjadi sangat istimewa karena kehadiran Kepala SMA Negeri 3 Bengkayang, Bapak Ibu Guru Staf Tata Usaha, Bapak Ibu panelis, serta siswa-siswi SMA Negeri 3 Bengkayang. Rangkaian acara pada pagi hari ini yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMA Negeri 3 Bengkayang, doa pembukaan, sambutan dari Kepala SMA Negeri 3 Bengkayang, sekaligus membuka acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Debat ini dibagi menjadi 5 sesi yaitu sesi pertama perkenalan dan penyampaian visi dan misi oleh ketiga pasangan calon, sesi kedua berupa pertanyaan umum dari panelis, sesi ketiga tanya jawab antar kandidat. Sesi keempat pertanyaan dari perwakilan setiap angkatan dimulai dari angkatan 13, angkatan 14 dan angkatan 15. Sesi kelima pertanyaan inti dari panelis. Dan yang terakhir penutup sekaligus pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS pada TPS yang telah ditentukan. Sebelum kita memasuki rangkaian acara pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita sambut ketiga pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS yang akan menyampaikan, menampilkan visi dan misinya serta beradu argumen dalam rangka mendapatkan gelar Ketua OSIS SMA Negeri 3 Bengkayang. Dengan bangga, kami panggilkan paslon nomor urut pertama pasangan kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS atas nama Grace Omarani Aisyah dan Aprilia Chelsea. Dipersilakan kepada tim ses paslon nomor urut 1 untuk memberikan yel-yel. Paslon nomor urut 1. Berikutnya paslon nomor urut 2 pasangan kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS atas nama Cherry Duta Priyanti dan Gadis Manggala Sumarmo. Dipersilakan kepada tim ses paslon nomor urut 2 untuk menampilkan dia.
teman-teman semua harap tenang kembali karena kita akan memasuki acara pertama. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Kalino, Baju Ramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubatan. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini langit cerah, segala persiapan aman, dan semoga nanti semua apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu, guru dan staf, serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Hari ini ya seperti banner yang di belakang kita, yaitu gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi, dan aktivitas yang kita pilih adalah pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024 dan 2025. Ternyata tahun lalu itu hanya tua 1 hari. Jadi tahun lalu tanggal 2 Oktober ya tahun 2023, acara pemilihan yang hampir sama dengan versi yang agak berbeda sedikit ya. Pada waktu itu yang belajar hanya MPK dan para calon ketua dan wakil. Nah, kalau tahun ini konsep agak berbeda sedikit. Perlu diketahui bahwa di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya P5. Nah, salah satu yang kita adakan hari ini adalah praktik P5, yang dimana para siswa kelas 11 itu mengalami pengalaman bagaimana yang namanya pesta demokrasi. Ini merupakan salah satu konsep dan praktik baik yang ada dalam kehidupan sekolah. Mungkin zaman-zaman old, zaman-zaman kami dulu tidak ada seheboh ini ya. Perlu diketahui Bapak Ibu, juga para staf dan juga mungkin kelas 11 dan 12, yang kalian lihat tampilan yang seperti ini tidak serta-merta menjadi seperti ini ya. Banyak omelan, banyak paksaan, banyak pengorbanan yang sudah dilakukan oleh kelas 11. Dan juga yang di belakang itu ada Bapak Ibu yang merupakan fasilitator P5. Sekali lagi, tolong dihargai benar ya apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang mungkin tidak terlihat oleh mata kalian. Ya. Jadi mulai dari hari Senin mereka sudah dalam penilaian, hari ini juga masih dalam penilaian. Ya, kalian sudah melakukan terbaik. Saya harap hari ini tuntaskan dengan baik. Bagi para calon ya, 1, 2, 3, hari ini adalah panggung kalian. Maaf kalau sekolah banyak maunya ya. 2 hari harus jadi ya video. Kamu harus buat poster statis, poster dinamis. Yang mana statis, yang mana dinamis. Dengan permintaan-permintaan yang seperti itu kalian mengalami, yaitu menjadi Semanti Warriors yang inovatif, yang kreatif. Ya, jadi sekali lagi behind the scene tidak seindah ketika kalian lihat tampilan di depan. Penuh perjuangan, penuh omelan, dan lain sebagainya. Saya mau lihat bagaimana kerennya paslon 1 plus paslon 2 dan paslon 3 nanti ketika berada di debat ini. Ini adalah panggung kalian, kalian gunakan sebaik-baiknya. Ingat, pilihlah, jangan hanya karena kamu kenal, jangan hanya karena dia teman saya, tapi bayangkan
1 tahun ke depan semua kegiatan OSIS ada di mereka berenam ini. Paslon 1 pasti dengan unggulannya, paslon 2 pasti dengan unggulannya, paslon 3 juga pasti dengan unggulannya. Maka dari itu silakan semua ke TPS, no golput. Ya, tidak ada yang tidak memilih. Kartu untuk pilih, saya harap semua harus bawa, ada. Jadi ini sebagai tiket kalian, ayo semua tunjukkan bahwa kalian punya kartu. Sayang di depan ini tidak ada kamera, mana kameranya? Ya, ini. Ya, semua harus punya dan ini silakan nanti dilihatkan ke TPS masing-masing. Selamat berpesta demokrasi. Harapannya sudah ada yang punya 3, mencurigakan kalau punya 3 ya. Kamu harus punya hanya 1 saja, tapi pilihnya boleh pilih 1, boleh pilih 2, dan boleh pilih 3. Tidak bisa pilih 3-tiganya, ya. Tidak bisa pilih 3-tiganya. Jangan jadi orang yang serakah, ya. Kita pilih cukup 1 saja. Baik, sekali lagi selamat berpesta demokrasi. Silakan menikmati apa yang menjadi hak kalian, ya. Semoga ketiga calon juga bisa mempresentasikan apa yang menjadi unggulan dan bisa terpilih sesuai dengan kemampuannya. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata ini berjurang kai surga bahasa matka juga. Sebelum kami lebih jauh memperkenalkan visi dan misi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Grace Okalani Hedisa dari kelas 11A sebagai kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 3 Bengkayang periode 2024-2025. Dan saya, Aprilia Chelsea dari kelas 10D untuk calon wakil ketua OSIS 2024-2025. Visi kami di sini adalah menjadikan OSIS sebagai wadah kolaborasi dan kreativitas bagi siswa-siswi SMA Negeri 3 Bengkayang, serta menciptakan lingkungan sekolah yang religius, inklusif, berprestasi, untuk membangun generasi penerus yang cerdas, peduli, dan berkarakter, sehingga dapat berkontribusi positif bagi sekolah dan masyarakat. Adapun misi kami sebagai berikut. Yang pertama, mendorong kerjasama antar sekolah dan siswa-siswi untuk melaksanakan program peningkatan keimanan dan ketakwaan para siswa-siswi. Menyalurkan bakat melalui event tahunan, mendorong siswa-siswi agar lebih aktif terlibat dalam kegiatan OSIS dan kegiatan sekolah lainnya, menciptakan hubungan yang relevan dengan guru serta seluruh warga SMA Negeri 3 Bengkayang. Dan yang terakhir, menciptakan organisasi yang smart, sigap, menarik, antusias, rajin, dan teliti. Golput bukanlah pilihan, pilih kami untuk menjadi OSIS 2024-2025. Ayo dukung kami dengan nomor urut 1. Sekian pemaparan visi dan misi dari kami kembalikan kepada pembawa acara. Oke, beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Selanjutnya pasangan calon kedua kepada pasangan. Baik, selamat pagi Smantri Warrior. Kami selaku calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 ingin memaparkan visi dan misi kami. Perkenalkan, nama saya Chelsea Duta Priyanti dan saya Gadis Manuel Sumarno. Visi kami adalah mewujudkan siswa-siswi SMA Negeri 3 Bengkayang yang berkarakter CIB, cerdas, inovatif, berprestasi, serta mewujudkan rasa kerjasama yang tinggi dan memprioritaskan kemampuan dan bidang inovasi yang dimiliki, serta menjadikan OSIS SMA Negeri 3 Bengkayang sebagai wadah untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan menampung aspirasi, kreativitas, serta inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Demikian pemaparan visi kami. Selanjutnya kami akan memaparkan misi kami.
Baiklah, misi kami yang pertama adalah menciptakan OSIS sebagai organisasi yang profesional, dinamis, solid, progresif, dan menyenangkan. Yang kedua, mendorong kerjasama antar siswa dalam kegiatan dan proyek yang dilakukan untuk mencapai manfaat positif di masyarakat. Demikian pemaparan visi dan misi kami. Jangan lupa coblos nomor urut 2 ya. Thank you, makan Pak. Pilih nomor 2 dong, Bosku. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi untuk paslon nomor urut 2. Dan yang terakhir, pasangan calon ketiga kepada pasangan paslon nomor urut 3 dipersilahkan. Selamat pagi semuanya. Puarwi. Semantri. Kami dari paslon 3 dengan saya Megi Wafaftra Sakti dari kelas 11A sebagai calon ketua OSIS periode 2024 sampai 2025. Dengan saya Tama Obama sebagai wakil calon ketua OSIS periode 2024 sampai 2025. Kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami yaitu menuju OSIS yang inspiratif, kolaboratif, dan berdampak positif. Dengan misi kami yaitu terdapat 8 misi. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan yang kedua, menjadikan OSIS sebagai tempat menyuarakan aspirasi siswa. Dengan yang ketiga yaitu menyediakan wadah inspirasi. Dengan yang keempat yaitu menggelorakan semangat sosial. Dengan yang kelima, meningkatkan keterampilan siswa. Dan yang keenam, mendorong kolaborasi antar siswa. Yang ketujuh, menjadikan sekolah yang ramah lingkungan. Yang kedelapan, meningkatkan mutu prestasi baik akademik maupun non-akademik. Demikian dengan misi dan misi kami. Jangan golput ya, pilih kami dari paslon 3. Saya ucapkan terima kasih. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi untuk paslon nomor urut 3. Semuanya diharap tenang kembali. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu pertanyaan umum daripada panelis. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mungkin beberapa hal yang perlu juga saya sampaikan kepada calon ketua OSIS. Ya, mungkin ini saya ingin tanya dulu paslon 1, paslon 2, paslon 3. Jadi sebelum kalian mendaftarkan diri menjadi calon ketua OSIS ini, kalian udah minta restu belum dengan orang tua? Sudah? Diizinkan? Diizinkan, nomor 1, nomor 2, nomor 3? Diizinkan, jadi ada restu ya. Karena sesuatu itu kalau tidak ada restu dari orang tua itu, walaupun nanti terpilih, biasanya akan banyak kendala. Ya, karena untuk menjadi ketua OSIS itu bukan hal yang mudah, karena kita tahu seorang pemimpin itu kalau berhasil jarang dipuji, kalau gagal dicaci, kalau hilang tak dicari. Ya, jadi ini yang harus juga label ini harus kalian siap-siap mentalnya. Ya, jadi untuk menjadi ketua OSIS ini perlu kerja keras dan perlu juga tadi dukungan juga dari orang tua. Ya. Baik, dari pemaparan singkat mengenai visi dan misi nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini saya lihat nomor 1, nomor 2 ini ada mencantumkan inovasi. Nah, sedangkan yang paslon nomor 3 di sini tekanannya itu saya kepada inspirasi. Ya. Ini untuk yang paslon nomor 1, nomor 2, saya langsung saja ke pertanyaan. Nah, kegiatan apa yang ingin kalian prioritaskan? Ya, yang ingin kalian prioritaskan selama masa jabatan kalian. Di sini kan ada inovasi, ada religi, ya, dan lain-lain ini saya lihat. Nah, yang ingin kalian tekankan atau prioritaskan selama masa kalian menjabat nanti sebagai ketua OSIS itu apa? Sama juga dengan untuk yang paslon nomor 3 ya. Nah, ini inspirasinya yang ingin kalian prioritaskan itu yang bagaimana? Karena
di SMA 3 ini kan kita sudah ada beberapa program-program, ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Iya, terima kasih semangatnya. Saya langsung saja karena sudah dibuka dengan baik tadi oleh Pak Heri. Pertanyaan saya pertanyaan yang umum untuk 6 calon di depan. Ya, pertanyaan saya yang mudah dijawab itu apakah kalian pernah aktif atau memang terlibat dalam suatu organisasi? Paslon 1, paslon 2, paslon 3. Karena ini pertanyaan menyangkut dengan kemampuan dalam memimpin dan menginspirasi orang lain serta mendukung kesejahteraan mental dan emosional tim. Jadi sebagai seorang ketua, wakil ketua OSIS, kalian harus mampu menunjukkan kemampuan itu. Pertanyaan saya, bagaimana kalian akan memotivasi anggota OSIS yang mungkin merasa lelah atau kurang termotivasi selama masa jabatan? Ini apa masalah yang selalu berulang, selalu terjadi dalam sebuah organisasi, ya. Jadi saya ulangi pertanyaannya, bagaimana kalian akan memotivasi anggota OSIS yang mungkin merasa lelah atau kurang termotivasi selama masa jabatan? Begitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Robertus Redi. Kemudian dilanjut oleh Ibu Resda Sri Kartika untuk memberikan pertanyaan kepada paslon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, juga Pak Redi dan Pak Heri untuk menjadi panelis hari ini. Saya akan langsung saja. Di ketiga visi misi calon ketua dan wakil ketua OSIS, semuanya menuliskan tentang karakter. Karakter berarti berhubungan dengan moral. Nah, sementara menurut kacamata saya, Indonesia sedang tidak baik-baik saja terkait moral. Anak remaja, pra-remaja mengalami degradasi moral yang ditandai dengan banyaknya kasus-kasus yang melibatkan pra-remaja maupun remaja, baik sebagai pelaku, aktor pendukung maupun sebagai korban, ya kan? Kita akhir-akhir ini ada berita tentang tindakan asusila, pelecehan hingga perundungan, penipuan, juga tindakan kriminal yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada paslon 1, 2, dan 3, apakah kalian memiliki rencana terkait menanggulangi degradasi moral ini, dan jika ada, program atau kegiatan apa sih yang kalian rencanakan agar siswa-siswi SMA Negeri 3 Bengkayang ini tidak ikut mengalami degradasi moral dan agar mereka memiliki kesadaran diri secara penuh untuk bisa memilah melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Pak Heri, kegiatan apa yang ingin kami prioritaskan selama masa jabatan? Nah, di sini kami akan mengadakan lomba yang akan kami sangkut pautkan dengan hari-hari besar. Nah, perlombaan itu seperti yang sesuai dengan minat dan bakat para siswa agar mereka dapat berinovasi dalam membangun kreativitas mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Pak Heri. Kegiatan yang ingin kami prioritaskan selama masa jabatan kami adalah memaksimalkan program literasi untuk membuat para siswa lebih tertarik untuk melakukan kegiatan literasi dan ingin melakukan kegiatan Pekan Ilmiah Remaja. Sekian dari jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Sekarang kita lanjut yang terakhir, paslon nomor urut 3. Kalian tersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sesuai dengan pertanyaan dari Pak Heri, inspirasi apa yang diprioritaskan oleh paslon 3? Jawabannya adalah inspirasi yang akan kami prioritaskan yaitu lebih mengutamakan ide-ide atau perlombaan yang ingin oleh siswa. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, para paslon akan menjawab pertanyaan kedua dari Bapak Robertus Redi.
Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 dan mohon kepada teman-teman semuanya harap tenang dan menciptakan suasana yang kondusif. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Redi Robertus Redi. Bagaimana kalian akan memotivasi anggota OSIS yang mungkin merasa lelah atau kurang termotivasi? Baik, yang pertama kami akan membuka ruang diskusi terbuka untuk setiap anggota OSIS dan kami akan melibatkan mereka di dalam event yang sesuai dengan ketertarikan mereka. Dari situ, setelah mereka melaksanakan event yang sesuai dengan ketertarikan mereka, jika event itu berhasil, kami akan memberikan apresiasi atas mereka, atas kerja keras mereka yang telah mereka usahakan di dalam kegiatan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Kita lanjutkan kepada paslon nomor urut 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Redi. Kegiatan apa yang ingin diprioritaskan? Bagaimana kalian akan memotivasi anggota OSIS yang merasa lelah? Jawabannya, dalam suatu organisasi harus tercipta kerjasama tim yang tinggi, komunikasi yang baik, juga rasa kekeluargaan. Untuk anggota yang tidak termotivasi, kami akan melakukan kegiatan-kegiatan yang membangun kerjasama juga rasa kekeluargaan. Contohnya seperti kegiatan seperti diskusi bersama, juga kelompok bermain. Oke, beri tepuk tangan untuk paslon nomor 2. Sekarang kita lanjutkan ke paslon yang terakhir yaitu paslon nomor urut 3. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh pembawa acara untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Redi, yaitu bagaimana kalian akan memotivasi anggota OSIS yang merasa lelah atau kurang termotivasi saat menjabat sebagai anggota OSIS. Jawaban kami adalah kami akan melakukan diskusi dan meditasi untuk lebih semangat untuk menjalankan perlombaan atau event-event yang akan diadakan, dan juga kami akan memberi apresiasi tentang apa yang telah mereka jalankan selama ini. Berikut dari jawaban kami, kami ucapkan terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk paslon nomor 3. Selanjutnya, para paslon akan menjawab pertanyaan terakhir dari Ibu Resda Sri Kartika. Kami mulai dari paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan. Apa kalian memiliki rencana untuk program remaja? Berbicara tentang anak remaja zaman sekarang itu menyangkut paut tentang lingkungan. Kami akan membuka forum bagaimana tentang memberikan pengetahuan dasar untuk anak-anak zaman sekarang, dan juga kami akan mengadakan sosialisasi ataupun kampanye anti bullying atau sebagainya. Nah, sosialisasi ini mungkin membosankan untuk itu. Kami akan mengisikan games dan memberikan hadiah untuk sebagai apresiasi untuk anak-anak yang mau mengikuti program kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Kita lanjutkan ke paslon nomor urut 2. Diajukan oleh Memresda, kami akan melakukan kegiatan yang positif dan menciptakan suasana yang bisa membangun rasa kerjasama, dan akan mengadakan workshop dan seminar pengembangan diri. Sekian dari jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban paslon nomor 2. Kita lanjutkan ke paslon nomor urut 3. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari panelis 3 yaitu Memresda. Apakah kalian memiliki rencana untuk menangani kasus moral dan apakah ada rencana yang ingin dilakukan? Ya, ada yang kami ingin direncanakan. Rencananya yaitu mengadakan sosialisasi bagaimana dampak baik dan buruknya ketika kurangnya moral pada saat ini. Kami juga akan mengundang genre dan forum anak untuk memberi sosialisasi dampak baik dan buruknya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Dan terima kasih kepada para paslon dan juga panelis atas pertanyaan dan jawabannya. Pelaksanaan program kerja OSIS yang mendukung sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan meraih prestasi yang gemilang. Pertanyaan saya, program apa yang akan kalian berlakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran para siswa dalam meraih prestasinya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh paslon 1. Kami akan melakukan pengembangan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi di cakupan ruang yang luas, meningkatkan kreativitas serta inovasi juga, sikap menambah pengalaman berorganisasi dan menambah rasa kekeluargaan
di lingkungan organisasi. Sekian dari jawaban kami. Apakah bisa diterima? Mungkin saya akan menambahkan sedikit. Untuk meraih prestasi itu maksudnya gimana? Harap tenang, harap tenang. Teman-teman, di sini waktunya 3 menit. Jadi jika ada pertanyaan tambahan bisa langsung dijawab spontan. Iya. Waktu Anda tersisa 2 menit. Teman-teman harap tenang. Baik, terima kasih. Kami akan melakukan semacam kegiatan atau perlombaan yang bisa meningkatkan kemampuan seseorang dan juga bisa menambah bakat orang-orang tersebut. Teman-teman semuanya harap tenang. Semangat sosial. Nah, bagaimana cara kalian untuk meningkatkan semangat sosial tersebut? Apakah bisa sesuai dengan tujuan kalian atau menyimpang dari yang kalian bangun? Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Dari itu, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Untuk meningkatkan semangat sosial tersebut, kami akan melakukan menginisiasi dan mendukung kegiatan sosial yang berfokus pada pemberian dampak positif bagi masyarakat. Jika kalian mempertanyakan apakah kegiatan tersebut akan berjalan dengan lancar atau tidak, untuk hal itu kami akan meyakinkan hal tersebut berjalan dengan lancar dengan usaha yang akan kami lakukan. Sekian jawaban dulu. Bagaimana cara usaha yang akan kalian lakukan sehingga bisa mewujudkan semangat sosial tersebut dengan tujuan kalian? Waktu yang tersisa masih 2 menit. Dengan tujuan kami yaitu memberikan dampak positif dengan menginisiasi dengan mendukung. Dan kami sudah menyebutkan bagaimana usaha kami yaitu dengan mengadakan inisiasi dan mendukung kegiatan sosial yang berfokus pada pemberian berdampak positif bagi masyarakat. Kami sudah menjawabkan dan Anda mempertanyakan ulang. Terima kasih. Kegiatan sosial seperti apa yang kalian maksud? Waktu masih tersisa 1 menit. Kegiatan sosial yang kami maksud seperti perayaan ritus yang menjadi tanda masuk dan diterimanya seseorang di dalam sebuah kelompok, yang dalam artian kami memberikan sosialisasi agar seseorang tidak mengucilkan atau membuli orang lain. Terima kasih. Masih ada waktu 40 detik. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Kegiatan sosialisasi selain itu, selain bullying kan ada banyak lagi yang lain. Apalagi yang kalian mau tambahkan dalam kegiatan program kerja tersebut? Sosialisasi seperti apa selain bullying? Kan waktu tersisa 20 menit. 20 detik. Kegiatan sosialisasi selain bullying yang akan kami adakan, kami akan memberikan contohnya seperti sosialisasi bagaimana buruknya Oke, waktu habis. remaja ataupun pelecehan bagi remaja yang dapat menyebabkan Waktunya sudah habis. Baik, terima kasih ke paslon 3. Perkenalkan, nama saya Septa. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Saya ingin bertanya pertama kepada moderator. Ini pertanyaan ini untuk paslon 1, 2 atau 3? Iya. Satu pertanyaan per angkatan untuk ketiga paslon di depan. Saya akan bertanya, bagaimana sih paslon OSIS mengatasi stigma negatif atau persepsi yang salah tentang OSIS di lingkungan sekolah? Maksudnya di kalangan siswa yang katanya OSIS ini kayak
bagus sekolah atau apa gini, kayak kurang kerjanya gini. Biasanya kan ada kayak stigma negatif atau pemikiran yang salah gitu. Nah, bagaimana sih paslon OSIS mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Kepada paslon nomor urut pertama, kami persilakan untuk. Terima kasih atas pertanyaannya. Cara kami mengatasinya adalah pertama-tama kami akan memberikan dampak positif dari diri kami sendiri. Nah, contohnya dengan memberikan mencontohkan perilaku yang baik kepada setiap siswa-siswi agar pandangan mereka terhadap OSIS itu adalah bagus, sekolah itu salah. Karena di sini OSIS ini merupakan salah satu organisasi yang memfasilitasi para siswanya dalam melaksanakan event-event. Jadi kalau nggak ada anggota OSIS, pasti event-event tersebut tidak akan berjalan secara lancar. Terima kasih. Kita lanjut ke paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari angkatan 13. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari A13. Dari sebagai suatu wadah aspirasi, yang artinya sebagai wakil atau perwakilan siswa untuk menyampaikan keluhan siswa-siswi. Sebagai organisasi yang memiliki siswa, harus bagi para siswa yang berada di dalam organisasi untuk menciptakan suasana yang ceria atau menyenangkan untuk membawa suasana yang tidak mengganggu kenyamanan siswa-siswi di SMA 3 Bungkayang. OSIS juga dapat menerima segala keluhan, ide-ide, masukan siswa dengan baik tanpa memberi penyalahgunaan, menolak, dan menjadi organisasi yang dapat dipercaya oleh siswa-siswi lainnya. Terima kasih. Untuk paslon nomor 2 kami persilakan menjawab. Masih ada waktu tersisa 1 menit untuk menjawab. Yang dipaparkan Kak Chelsea tadi itu adalah OSIS yang menyenangkan. Cara kami mengatasinya yaitu dengan menjadi OSIS yang dapat menerima segala keluhan, masukan, ide-ide, pemikiran siswa dengan baik, tanpa menolak atau memberi penyanggahan. Maksudnya di sini kayak masukan kamu tuh nggak masuk akal gitu di OSIS. Jadi kami nggak menerima masukan kamu. Tersisa 5 detik. Jadi kami menjadi organisasi yang dapat dipercaya oleh siswa-siswi. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan dari Asepta dari angkatan 13 yang mewakili angkatannya. Bagaimana sih caranya untuk merubah pandangan buruk siswa ke OSIS? Jawabannya, kami akan melakukan diskusi dan meditasi tentang OSIS yang sesungguhnya. Dan dari OSIS, kalian dapat belajar bagaimana cara berorganisasi. Karena itulah kami memilih misi kami yang kedua, yaitu menjadikan OSIS sebagai tempat untuk menyuarakan aspirasi siswa. Karena dengan misi di nomor kami, karena dengan misi kami yang nomor 2 akan melakukan forum diskusi secara berkala dan siswa dapat menyuarakan suaranya. Terima kasih. Ada tambahan mungkin? Waktu masih ada 1 menit. Apa ada sanggahan? Atau sudah cukup? Oke, ada. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari paslon 1 dan 3 atas jawabannya. Sanggahan, coba yang paslon nomor 3 diulangin yang bagian awal tadi dari jawabannya. Kami akan melakukan diskusi dan meditasi. Stop. Diskusi dan meditasi yang dimaksud itu seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Diskusi dan meditasi itu seperti kami akan memanggil
beberapa siswa yang kami ketahui dan kami mendengar dari beberapa orang tentang bagaimana pandangan mereka ke OSIS. Seperti yang kakak bilang, pandangannya itu seperti salah satu contohnya sebagai bangku sekolah. Sedangkan organisasi di sekolah itu mengajarkan kita bagaimana sih caranya berorganisasi sejak dini. Dengan itu kan kita dapat belajar bagaimana sih caranya berorganisasi pada usia muda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Atau ada tambahan? Masih ada 20 detik? Atau sudah cukup? Tersisa 10 detik. Katanya akan memanggil siswa tersebut anak. Tapi kata saya ini cara mengatasinya ini kan pandangan siswa terhadap OSIS ini kan udah salah. Misalnya kamu memanggil dia tidak mau. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Berdua 10 detik untuk menjawab pertanyaan tersebut. 10 detik kami mulai dari sekarang. Ketika dia tidak ingin dipanggil atas karena merasa melakukan kesalahan, kami akan melakukan dengan cara yang lebih mudah, yaitu melakukan sosialisasi. Habis, oke. Terima kasih. Pertanyaan dari perwakilan angkatan 13 kepada ketiga kandidat. Kita lanjutkan perwakilan dari angkatan 14. Baik, saya akan memulai pertanyaannya. Bagaimana cara kalian mengeksekusikan kegiatan Zero Sampah agar seluruh siswa SMA Negeri 3 Bengkayang melaksanakannya dengan tertib dan bertanggung jawab? Karena selama ini siswa SMA Negeri 3 Bengkayang itu tidak kurang tertib atau kurang bertanggung jawab dalam kegiatan Zero Sampah, seperti sampah yang masih bertaburan. Banyak siswa-siswi yang kurang peduli akan lingkungan sekitarnya. Walaupun sudah diberikan sanksi atau teguran apapun, itu tidak cukup efektif. Jadi, bagaimana cara mengatasinya? Baik, itu saja pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Mengatasinya ini kami akan mengadakan evaluasi tiap bulan. Kami akan mengevaluasi kinerja setiap siswa-siswi yang melaksanakan Zero Sampah. Kemudian kami akan mengawasi setiap pekerjaan mereka, bagian mana yang harus mereka laksanakan dan bagian mana yang tidak mereka laksanakan. Kemudian kami akan mengadakan sosialisasi bahwa pentingnya Zero Sampah untuk menjaga kebersihan sekolah. Dan yang keempat, kami akan memberikan edukasi. Kami akan memberikan contoh yang baik dari diri kami. Kami akan ikut serta bersama mereka untuk Zero Sampah. Apakah sudah jelas atau ada pertanyaan lagi? Baik, masih ada tersisa 1 menit 20 detik. Baik, untuk itu saya ingin menanyakan lagi, kalau misalnya kalian sudah melakukan hal seperti itu, kalau merekanya masih melakukan kesalahan lagi, itu bagaimana? Baik, terima kasih. Kami akan terus mengawasi mereka kinerja yang ini. Kami akan terus mengawasi dan kami akan terus memberikan mereka motivasi bahwa pentingnya Zero Sampah ini untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Terima kasih. Masih ada tersisa 1 menit. Apa ada sanggahan lagi? Baik, pertanyaan dari paslon 1 itu sudah jelas. Jawabannya saya ucapkan terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk paslon nomor 1. Sebagai harap tenang karena kita akan lanjut pada paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari perwakilan angkatan 14. Kepada paslon nomor 2, waktu dan tempat kami persilahkan. 2 menit kami mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan melakukan kampanye lingkungan hidup dengan bimbingan guru dan melakukan diskusi untuk bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait untuk memaksimalkan Zero Sampah yang diadakan di SMA 3 Bengkayang. Apakah sudah jelas? Masih ada 1,5 menit. Apa ada sanggahan? Baik, untuk pertanyaan sekali lagi untuk paslon 2, setelah kalian melakukan apa yang kalian
apa yang kalian bicarakan tadi itu bagaimana caranya? Teman-teman harap tenang dulu, kita akan mendengar jawaban dari paslon nomor 2. Itu bagaimana cara kalian melakukan yang sudah kalian tadi umumkan kepada saya tentang bagaimana cara bisa diulangi? Kami akan melakukan diskusi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan zero sampah dengan melakukan kampanye lingkungan hidup. Bagaimana cara mengatasi siswa dan tidak melakukan program zero sampah? Jawabannya dengan mengedukasi seberapa pentingnya sih lingkungan yang bersih dan sehat. Jika masih terulang, kami akan melakukan evaluasi dan mengingatkan sanksi yang ada di program zero sampah. Salah satunya yaitu terdapat absen pada zero sampah. Jika tidak melakukan zero sampah, maka di dalam absen tersebut dialpakan. Baik, masih ada sekitar 1 menit pertanyaannya lagi. Jadi jawaban kalian tadi itu akan mengevaluasikan. Itu bagaimana cara kalian mengevaluasinya? Yang akan kami lakukan yaitu seperti yang terdapat ketika evaluasi kami terdapat evaluasi pada saat sebulan setelah melakukan zero sampah. Di awal kami yang para kelas belum melakukan zero sampah, kami akan membawa guru-guru terutama pembina OSIS untuk melakukan evaluasi tersebut, dan kami akan mengingatkan terus menerus apa sih sanksi yang akan diberikan, yaitu terutama absen. Baik, masih ada sanggahan, masih ada 40 detik untuk bertanya dan menjawab. Tentang ketakwaan, untuk meningkatkan ketakwaan, apa yang membuat kalian yakin bisa meningkatkan iman dan ketakwaan para siswa-siswi SMA 3 Bengkayang? Baik, ada tambahan atau cukup? Oke. Baik, kepada masing-masing paslon. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan. Kami akan menjawab dengan cara mengedukasi siswa tersebut bahwa pentingnya iman dan ketakwaan bagi para siswa-siswi. Selain itu, kami juga akan mengadakan program yang dapat meningkatkan iman dan ketakwaan para siswa-siswi SMA Negeri 3 Bengkayang. Terima kasih. Baik, masih ada 1 menit setengah untuk menyanggah. Apakah ada sanggahan? Harap tenang semuanya. Apakah ada gambaran sesuatu yang dapat meningkatkan iman dan ketakwaan jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Gambarannya. Baik, terima kasih atas sambutannya. Kami silakan menjawab. Kami akan mengadakan program yang menyangkut iman dan ketakwaan siswa-siswi SMA Negeri 3 Bengkayang. Nah, programnya tersebut antara lain misalnya ibadah setiap akhir bulan ataupun sholat Jumat berjamaah. Dan kemudian di dalam ibadahnya itu biasanya kalau di agama Kristen akan ada khotbah. Nah, isi dari khotbah itu berbicara tentang pentingnya setiap orang itu memiliki iman walaupun hanya sebesar biji sawi. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Sosialisasi tentang pengembangan iman. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Harap tenang ya semuanya. Baik, untuk yang terakhir paslon nomor. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang membuat kami yakin akan untuk melakukan atau meningkatkan ketakwaan adalah karena kami melihat kurangnya kesadaran karena kami melihat kurangnya kesadaran seberapa pentingnya agama maupun kegiatan agama. Salah satu contoh seperti di agama Katolik, di sekolah mengadakan program yaitu ibadah Rosario bersama setiap hari Jumat. Namun masih saja ada yang bolos dan tidak mengikuti kegiatan tersebut, padahal kegiatan tersebut penting bagi keagamaan dan kehidupan.
Dan kami juga akan melakukan edukasi dan sosialisasi seberapa pentingnya sih agama bagi kehidupan. Terima kasih. Baik, masih ada 1 menit. Apakah ada sanggahan? Baik. Lalu bagaimana kalian akan mendukung dan memotivasi siswa untuk meningkatkan iman dan takwa mereka? Bagaimana cara kalian mendukungnya? Baik, terima kasih. Terima kasih atas sanggahannya. Seperti yang saya katakan tadi, saya mengatakan akan melakukan edukasi dan sosialisasi seberapa pentingnya agama di kehidupan. Salah satu contohnya seperti untuk agama Katolik, mengundang frater, suster ataupun pastor untuk mengatakan bagaimana sih agama Katolik yang sesungguhnya, ataupun bagi ustadz ataupun di agama Islam kami akan mengundang ustadz untuk mengajarkan doa-doa ataupun ketakwaan di dalam agamanya. Sama juga seperti agama Protestan Kristen, kami akan melakukan pengundangan kepada pendeta untuk melakukan bagaimana doa-doa dan pentingnya agama di kehidupan. Terima kasih. Terima kasih. Apa bisa diterima jawabannya? Bisa. Oke, terima kasih.